Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan, berbagi informasi seputar masalah-masalah akademik dan masalah umum. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan pagi yang ceria ini, kita akan melanjutkan perbincangan ringan pada sesi ketiga di bulan suci Ramadan ini. Kita akan mengangkat suatu isu, suatu tema adalah mengintip kinerja dosen pada musim pandemi COVID-19. Ini isu yang paling bagus, isu yang paling menarik selama terjadinya musim pandemi COVID itu, bahwa semua aktivitas dosen itu dikerjakan di rumah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah secara tidak langsung orang tua dari mahasiswa itu mengintip bagaimana kinerja dosen, bagaimana aktivitas dosen untuk meningkatkan kemampuan anak mereka dalam memahami suatu ilmu. Nah, di sini permasalahannya. Tanpa kita sadari selama 2 tahun itu aktivitas kita sebagai dosen itu dipantau oleh orang mahasiswa. Jadi kita dari diskusi kita mendengar bahwa kita dapat membagikan 3 kategori bagaimana kinerja dosen selama pandemi COVID-19. Ini diperoleh dari perbincangan mulut ke mulut. Apa yang dilihat oleh orang tua ketika melihat anaknya seorang mahasiswa dalam melaksanakan kuliah secara online atau secara daring. Ada dosen yang memang konsisten, yang idealis terhadap keilmuannya, mengajarkan dengan sebenar-benar mengajar, memberikan bahan kuliah tidak hanya dalam bentuk PowerPoint, ada video, tidak hanya sebatas mengajar, lalu dibimbing dengan pembahasan soal, lalu dibimbing lagi dengan praktikum. Yang intinya dosen tadi memang bertanggung jawab 100% terhadap mahasiswanya. Dan itu bisa dilihat oleh orang tua di rumah. Karena orang tua juga di rumah melihat anaknya kuliah, lalu mencoba melihat apa sih kerja dosen. Itu dosen kategori pertama. Idealis dengan keilmuannya, bertanggung jawab dengan hasil kerjanya, bagaimana dia menyampaikan keilmuannya. Ada lagi dosen yang mengajar cukup dengan PowerPoint, jelaskan kepada mahasiswa dengan dokumen-dokumen tertulis, cukup hanya itu saja. Tidak ada video, tidak ada praktikum, tidak ada pembahasan soal. Jadi apa yang kita tangkap bahwa dosen jenis kedua ini memang sangat idealis untuk ilmu-ilmu sosial. Tapi tidak akan idealis untuk mahasiswa-mahasiswa di bidang sains dan teknologi. Anda bayangkan, jika Anda hanya mengajar dengan berbasis teks, tanpa ada pembahasan soal, tanpa ada praktikum, tanpa ada video, hanya mengajar sebatas teks, kirim, lalu bahas. Ingat, ilmu sains, ilmu teknologi, banyak hal-hal yang tersirat yang harus Anda ucapkan. Tidak hanya cukup hanya melalui textbook saja. Ini dosen tipe kedua. Jadi dosen tipe kedua ini mungkin idealis bagi orang sosial, tapi tidak mungkin
Dosen tipe kedua ini mungkin baik untuk orang sosial, tapi tidak untuk orang sains. Dan ada lagi golongan ketiga, dosen ini yang memang hanya share bahan, baca sendiri, simpulkan sendiri, buat tugas kirim. Nah, inilah 3 kategori dosen yang dipantau oleh orang tua mahasiswa berdasarkan 2 tahun pengalaman pembelajaran secara daring. Jadi dapat kita bayangkan bahwa kinerja dosen ini pun diintip oleh orang tua mahasiswa. Dan jadi apa yang terjadi? Kebanyakan dari golongan kedua, golongan ketiga yang saya sebutkan tadi menjadikan perbincangan di orang tua, oh itu yang namanya dosen. Saya pun bisa menjadi dosen. Nah, ini akhirnya kesimpulan yang tidak mengenakkan bagi kita yang berbeda dari golongan kedua dan golongan ketiga. Oleh sebab itu, saya Rado Institute, saya bersama lembaga Rado Institute mencoba meluruskan kembali pemikiran orang tua mahasiswa bahwa kinerja dosen itu tidak hanya tok seperti yang mereka golongkan kepada golongan 2 dan golongan ketiga. Banyak lagi dosen yang ada di atas dunia ini yang masuk dalam golongan 1. Yang idealis dengan keilmuan yang bertanggung jawab penuh bagaimana ilmu tadi sampai kepada mahasiswa Indonesia. Seperti apa dosen yang bertanggung jawab penuh itu? Dalam menurut gambaran saya pribadi, ini gambaran saya loh, adalah dosen yang pada bebannya tridharma perguruan tinggi tadi harus bisa dilihat oleh masyarakat. Seperti apa dosen itu meneliti, seperti apa dosen itu mengajar, seperti apa dosen itu melakukan pengabdian masyarakat, harus bisa dilihat masyarakat sehingga barulah nama kita sebagai dosen ini menjadi bersih. Saya lihatkan wujud contoh real seperti apa yang saya maksudkan tadi. Oke, kita coba masuk ke dalam Google searching, ambil Rado Institute. Rado Institute. Lalu Anda enter. Biarkan loading sejenak untuk mencari Rado Institute tadi. Biarkan dia loading sejenak. Lalu nih ketemu Rado Institute Statistik Online. Anda klik di sini. Nah di sini nampaklah suatu website atau blog di mana semua kegiatan tridharma perguruan tinggi tadi memang saya persilahkan untuk orang tua mahasiswa mengintipnya. Bagaimana saya mengajar, bahan ajar saya ada mata kuliah analisis survival, ada statistik matematik, teori probabilitas, ada teori stokastik. Bagaimana saya membedah riset artikel, artinya riset artikel tadi saya bedah, saya lakukan, saya tunjukkan yang sebenarnya kepada mahasiswa. Bagaimana menurunkan rumus, menghasilkan data, lalu terusnya saya melakukan pengabdian masyarakat, praktikum dan tanya jawab dan seluruhnya. Semuanya full 100% dalam bentuk video. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua yang mengintip kinerja dosen tadi dapat paham bahwa ini loh dosen itu. Nah, begitu. Dosen itu ini dia. Semua tridharma perguruan tinggi yang dibebankan kepadanya, dosen itu sanggup memperlihatkan kepada dunia luar. Harus sanggup, namanya dosen. Kita tidak berbicara saya sombong di sini, bukan, karena sudah ada pembagian 3 golongan tadi oleh orang tua mahasiswa bagaimana kinerja dosen. Makanya saya mencoba mempeluruskan kembali dan hendaknya seluruh dosen di tanah air mencoba membuat hal seperti ini.
videokan, lalu kirim ke dunia maya lewat website. Insya Allah kita dosen-dosen di Indonesia ini akan menjadi berkah semuanya. Gitu loh, gitu guys. Contoh misal dalam bedah riset artikel. Bedah riset artikel ini salah satu tujuan pokok dari Tridharma Perguruan Tinggi melakukan pengabdian. Saya lakukan di sini, saya bedah beberapa riset seperti bagaimana pemodelan zakat misalnya. Saya coba buka video salah satu pembedah riset artikel ini, seperti saya membahas pemodelan zakat dengan menggunakan suatu model. Saya coba berikan arahan kepada mahasiswa, begini modelnya, ini software yang digunakan, dan ini landasan kenapa penelitian ini dapat dilakukan gitu. Kita coba cepatkan ya, kita coba cepatkan cerita kita. Nah, ini dia seperti apa model yang kita gunakan, teoritisnya, lalu apa ini adalah software yang digunakan, software R-nya gitu. Untuk lebih lengkapnya silakan masuk sendiri ke dalam www.radoinstitute.com gitu. Jadi isunya adalah bagaimana kita menunjukkan kepada dunia luas, bagaimana kita mempertontonkan apa kinerja yang dilakukan oleh dosen, sehingga kita memang layak untuk mendapatkan pujian doa dari orang tua mahasiswa Indonesia untuk selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Karena kita memang 100% mendidik anak-anak mereka. Dan akan kacaulah dosen tadi jika dia hanya terdalam golongan ketiga. Berikan bahan, lalu suruh diskusi, lalu catat, lalu tugas dan kumpulkan. Nah, inilah dosen yang membuat nama dosen itu buruk. Setidaknya dosen seperti ini cepat tobat, lalu lakukan hal-hal yang benar. Saya rasa diskusi singkat untuk pertemuan sesi ketiga bulan Ramadan ini cukup sekian dulu. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.